Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini penanda berada. Jadi kembali lagi bersama channel aktivitas guru honor ya. Oke teman-teman, jadi baru kali ini saya sempat review hasil dari penyemprotan herbisida khusus padi teman-teman ya. Yang saya pegang ini ya, baru sempat saya review dan ini umur padi saya ini bahkan sudah 40 hari setelah tanam. Ini sudah lewat kurang lebih sekitar 16 hari setelah penyemprotan gulma teman-teman. Jadi baru kali ini saya sempat review hasilnya karena kemarin terlalu sibuk teman-teman. Nah, untuk di daerah ini, di daerah saya ini, untuk herbisida yang bernama Basagran ya dan Tabas ini kalau kita terapkan di daerah kami ini, di daerah saya khusus di padi saya ini teman. Ini bisa dikatakan cukup bagus teman-teman. Jadi cukup bagus hasilnya. Ini dilihat aja dari hasil penyemprotannya di sela-sela ini ya, itu hampir sekitar 90% dari gulma itu dia hancur teman-teman ya, dia mati ya. Dan tempat bagusnya adalah yang walaupun gulmanya mati tapi padinya itu tidak terlalu stres teman, tidak terlalu stres. Jadi bagusnya Basagran plus Tabas ini padi itu tidak stres ya. Terutama Basagran, walaupun teman-teman gunakan dosis tinggi itu tidak akan membuat padi teman-teman itu dia merah ya. Beda dengan herbisida Lindomin, ketika teman-teman campur dengan Tabas pasti akan terjadi efek merah pada padi kita teman-teman. Tapi kalau ini tidak. Saya rekomendasikan tidak ya. Ini tidak mengganggu pertumbuhan padi atau padi itu memerah, tidak teman-teman. Dan hasilnya bagus teman-teman, sekitar 90% ya, walaupun tidak 100% dia habis rumputnya, tapi 90% itu habis teman-teman. Dan biasanya kalau saya itu sekitar 70% itu sudah senang sudah. Kalau misalnya gulma di dalam padi ini hilang, itu 70% itu sudah bagus teman-teman. Tapi ini sekitar 90% hilang ya. Cuman kelemahan dari kedua insektisida herbisida ini adalah dia ini tidak mampu menghilangkan rumput yang berdaun sempit yang bernama dedungkulan teman-teman. Ini tidak kuat ya. Terus terang kalau di sawah teman-teman itu banyak misalnya rumput dedungkulan, saya tidak rekomendasikan menggunakan kedua herbisida ini ya, tidak saya anjurkan karena kalau saya lihat dari beberapa petakan sawah ini itu ada beberapa tempat di mana di petakan tersebut ada dedungkulan dan dia tidak bisa menghancurkan gulma dedungkulan, tidak kuat teman-teman ya. Jadi saya pastikan jangan ya digunakan kedua herbisida ini. Kalau dedungkulan itu teman, jadi obatnya murah ya, tidak terlalu mahal, yaitu pakai saja Resistar Extra, cukup itu saja teman, dengan dosis 2 tutup sampai 3 tutup itu hancur dia teman, tanpa terjadi resistensi pada padi teman-teman ya. Jadi itu ya kalau banyak dedungkulan. Tapi kalau banyak dedungkulan teman-teman pakai Basagran plus Tabas ini saya rekomendasikan jangan ya, tidak boleh digunakan karena dia tidak akan mempan. Nah, tapi kalau rumput lain seperti teki-tekian, kemudian rumput yang punya bunga di atasnya itu bisa dikatakan kuat ini teman ya, cukup kuat. Jadi selain dedungkulan itu saya pastikan menggunakan Tabas plus Basagran ini insyaallah lumayan KO teman-teman ya. Karena saya hasilnya ini cukup bagus ya, tidak ada rumput di padi saya ini, di sela-sela ini semua hampir sama ya, tidak perlu saya tunjukkan ke sana, itu hampir sama teman-teman. Nah oke teman, jadi itu sedikit hasil dari penyemprotan herbisida Basagran plus Tabas untuk MT ini ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan buat teman-teman semua. Jadi mungkin di beberapa wilayah mungkin ada yang cocok, ada yang tidak, itu biasa teman ya. Biasanya ada tempat yang cocok, ada yang juga yang tidak cocok. Tapi kalau di daerah saya ini bisa dikatakan cukup cocok diaplikasikan pada
gulma yang berusia kurang lebih sekitar 14 sampai 15 hari setelah tanam padinya ya. Oke teman-teman, itu sedikit pengalaman yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.